إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam rangka menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar tentang bahaya makanan yang haram. Bahaya makanan haram. Apa bahayanya? Yang pertama adalah dicabutkan keberkahannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah mencabut keberkahan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi Allah mencabut keberkahan riba dan menyuburkan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dua orang yang berjual beli ada hak khiyar atau pilihan untuk membatalkan atau tidak, selamanya keduanya belum berpisah. Selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur menjelaskan aib yang ada padanya, maka diberkahi jual beli mereka berdua. Namun apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan aib, maka akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka. Misalnya menunjukkan suatu kendaraan ditutup-tutupi, bekas luka-lukanya ditutup-tutupi misalnya. Nah, itu salah satu hal menyembunyikan aib yang ada pada kendaraan tersebut. Inilah yang Allah akan cabut keberkahannya. Kemudian yang kedua adalah harta yang haram itu membuat doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang haram dapat membuat doa tidak diijabah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib atau halal. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sama dengan yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib atau yang halal dan beramal solihlah. Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang halal yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang panjang dalam perjalanan safarnya, lama maksudnya. Rambutnya kusut dan berdebu
Ia angkat kedua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rob, ya Rob." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia kenakan haram, dan dia diberi gizi dari yang haram. Bagaimana akan diijabah doanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian dampak makanan yang haram yang ketiga adalah rusaknya hati seorang hamba. Rusaknya hati seorang hamba. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara samar yang banyak orang tidak mengetahuinya. Siapa meninggalkan yang subhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada subhat, ia akan jatuh kepada yang haram. Seperti pengembala yang mengembalakan kambing-kambingnya di sekitar daerah yang terlarang, hampir-hampir kambing itu akan masuk ke daerah yang dilarang tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada zaman dahulu salafus saleh, dalam suatu kampung kehilangan 1 ekor kambing. Ya. Terus apa yang terjadi? Ada seorang ulama tidak mau makan daging kambing kurang lebih selama sebulan. Karena pada waktu itu ada yang kehilangan kambing. Khawatir kambing yang dia makan adalah dari kambing yang hilang yang belum tahu siapa yang punya. Itulah mereka di dalam menjaga kehalalan harta. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau termasuk sahabat number 1, sahabat yang paling utama. Dan beliau, ada kata keimanannya ditimbang dengan seluruh penduduk bumi ini, niscaya masih berat imannya Abu Bakar. Apa yang beliau lakukan? Sangat menjaga diri dari kehalalan harta itu sendiri. Pernah suatu ketika dia oleh budaknya diberi suatu makanan, kemudian dimakanlah makanan itu. Habis dimakan, Abu Bakar tanya, "Dari mana makanan kau dapat?" Maka budaknya tadi, hamba sahaya tadi menjawab, "Saya mendapat ini dahulu dari berbohong. Berbohong mengobati seseorang atau memberikan saran kepada seorang seakan-akan dia sebagai seorang dukun, padahal bukan dukun." Kemudian suatu hari orang tersebut yang berkonsultasi kepada budak ini memberikan sesuatu upah atau makanan. Kemudian dikasihkanlah kepada Abu Bakar. Dia bercerita seperti itu. Terus apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika melihat suatu kejadian itu, artinya dia dapatkan makanan itu dari barang yang haram, beliau masukkan jari-jarinya ke mulutnya dan dimuntahkan makanan itu. Karena apa? Abu Bakar paham makanan yang haram berdampak bagi dirinya, bagi keturunannya, bagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi di akhirat kelak, di alam kubur, khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Kemudian yang keempat, dampak dari makanan yang haram itu adalah senang pada kemaksiatan. Semakin banyak makanan yang haram, semakin banyak makan makanan yang tidak jelas dari hasil korupsi, hasil KKN dan lain sebagainya, maka na'udzubillah min dzalik, makanan itu akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan itu juga akan membuat orang itu menjadi suatu penyakit yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kelima, dampak dari makanan haram adalah ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Ibnu Abbas berkata, "Demi zat yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, ada orang yang memasukkan satu suap yang haram ke perutnya, gara-gara itu tidak diterima amalnya 40 hari." Bayangkan, satu suap makanan haram dimasukkan ke mulutnya, maka amalnya enggak diterima selama 40 hari.
Apalagi yang enggak jelas harta yang kita terima untuk memilih seorang pemimpin, maka kita harus hati-hati. Kemudian yang keenam adalah terhalang untuk masuk surga. Siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan tanpa hak, dengan zalim, mengambil tanahnya, mengambil batas tanahnya contohnya, maka Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan ia masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah diadab di kuburnya. Jadi yang ketujuh, dampak makanan yang haram yaitu diadab di kuburnya. Dalam sebuah riwayat hadis disampaikan, sekali-kali tidak, sesungguhnya kain yang dia ambil pada perang Khaybar, yang dia tidak kumpulkan sebelum dibagi-bagikan itu akan membakar dia nanti di api neraka. Bisa dibayangkan padahal waktu perang mengambil ghanimah, rampasan perang, karena nggak dibagi sama rata sama pejuang yang lainnya, ternyata diancam dalam hadis ini dia dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apalagi hasil KKN, korupsi dan lain sebagainya, enggak perang. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana siksa di api neraka kelak. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari makanan-makanan yang haram sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim.